Oke, halo teman-teman semua. Kita kembali lagi di pembahasan Python Programming for Chemical Engineering. Sekarang kita masuk ke bagian list. Nah, untuk dua video ke depan ini adalah video yang cukup penting ya. Sebenarnya kita mau menjadikan satu antara list dan juga NumPy array gitu ya, sebagai bagian dari variabel yang umum di Python. Tapi karena mungkin biar teman-teman lebih memahami antara beda dari list dan juga NumPy array, nanti akan kita coba recap dalam dua video aja gitu ya. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang list. Nah, list dan NumPy array itu berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu bahwa di NumPy array dan juga di list itu berbeda pada jenis variabel yang di-assign kepada si Python gitu ya. Jadi kalau disebut dalam pemrograman Python itu disebut dengan containers atau tempat ya, istilahnya adalah tempat untuk meletakkan dari variabel-variabel yang ada di yang akan kita gunakan dalam perhitungan atau kalkulasi atau simulasi gitu ya. Jadi tipe variabel containers ini yang umum ada tiga, tapi yang akan kita bahas di sini adalah list dan juga NumPy array. Jadi kalau list itu dia adalah container yang digunakan untuk satu dimensi aja gitu. Nah, itu bisa campuran ya untuk jenis tipe datanya, entah integer, string ataupun float. Nah, contohnya dari kontainer satu dimensi di sini adalah kita menggunakan list ya. Nah, list di sini itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi daftar, misalkan kita punya kode seperti ini. Jadi misalkan kita coba tulis ya daftar campuran gitu ya. Daftar campuran di sini ada 1, 2,5. Oh ya, jangan lupa ya, satu dan koma dan titik itu berbeda. Kalau misalkan di Python, koma itu adalah pembatas antara variabel-variabel, sedangkan titik itu adalah koma kalau di angka gitu ya. 5, di sini ada cat misalnya. Nah, ketika kita run ini, dia akan menghasilkan suatu variabel di sebelah sini ya. Oh, ini belum terhapus. Nah, ini coba kita run ulang ya, teman-teman. Nah, ini coba kita hapus dulu. Nah, ini kalau kita run ulang, nah ini akan berupa tipe datanya ada list ya. Jadi dia udah jelas gitu. Adalah list tipe datanya dan size-nya adalah 3. Jadi di sini ada 3 variabel yang kita assign kepada list itu gitu. Ya, dan ini bisa campuran ya, bisa tuple, bisa integer, bisa string ataupun float gitu ya. Oke. Nah, di sini adalah jenis-jenis yang lain ya, jenis-jenis dari kode-kode yang lain. Kita bisa menggunakan append dan lain sebagainya. Jadi adalah fungsi append untuk menggabungkan dua variabel gitu ya dalam satu jenis list. Nah, selanjutnya kita punya indexing. Jadi kalau misalkan teman-teman itu punya misalkan kayak tadi nih ya, daftar campuran gitu ya. Daftar campuran ini, nah teman-teman mau gimana caranya untuk mencari atau memanggil suatu variabel gitu. Jadi dalam Python itu kita kadang harus memanggil variabel kita itu gitu, agar kita tidak perlu menuliskannya lagi. Setelah kita sudah punya list di sini, nah kita tinggal memanggil gitu. Nah, memanggilnya caranya gimana, mah? Gimana teman-teman? Caranya adalah memulainya atau mengurutkannya ini dari 0. Berarti 1 ini adalah 0, 2,5 adalah 1, dan cat ini adalah 2. Jadi coba kita panggil ya. Jadi kita misalkan panggil di sini daftar. Caranya adalah daftar campuran. Di ini adalah nama variabelnya gitu ya. Baru kita kurung kotak 0 misalnya. Nah, maka dia akan menghasilkan 1. Kenapa? Karena dia memanggil di list ini yang posisinya adalah di nomor 0 atau di indeks 0. Seperti itu. Contoh kalau misalkan kita mau ngambil daftar campuran yang ketiga, ke berapa? Kedua ya berarti ya. Nah, itu akan menghasilkan cat seperti itu. Kalau misalkan kita ngambil 3, salah, dia bakal tidak ada hasilnya ya, teman-teman. Dia tidak ada karena list indeksnya out of range. Jadi di sini hanya ada 0, 1, 2, dan ingat harus mulai dari 0 gitu ya. Jadi ketika kita mau memanggil sesuatu ini dari list, caranya adalah dari kita tuliskan dulu listnya, variabel listnya apa, baru dikotakin dan ini sesuai dengan indeks 0, 1, 2 seperti itu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita mau slicing data ini gitu. Nah, slicing itu bisa banyak caranya gitu ya. Tapi bisa menggunakan sintaks umum, yaitu variabelnya, baru start, end, baru stepnya berapa. Gitu ya. Jadi contoh misalnya kita mau slicing dari variabel ini gitu ya. Misalkan kita mau slicing variabel ini. Daftar campuran, kita mau slicing dari 0
sampai 1 gitu. 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1. Ini misalnya kita punya variabel baru, var 1 gitu ya. Nah, maka kita akan menghasilkan, jadi hasilnya itu hanya 1 aja gitu ya, 0. Jadi ini startnya adalah 0 dan berhentinya di 1. Jadi dia hanya slice 1 aja. Nah, seandainya kalau misalkan kita 2 gimana teman-teman? Nah, menghasilkan 1,25. Kalau 3 gimana? Nah, ini ya. Jadi 3 ini dia udah jelas startnya dari 0 sampai dia ke 3. Artinya dia itu ada 3 variabel di situ gitu ya, yang desain. Seperti itu ya. Jadi itu disebut dengan list slicing. Artinya kita mau men-slice list itu menjadi beberapa variabel saja gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita mau menghapus suatu list itu gimana caranya? Ya udah tinggal kita coba del X. Misalkan kita punya del daftar campuran sini 1 misalnya. Nah, misalkan ini var 2 ya. var 2 sama dengan, nah maka dia hasilnya gimana? Oke, nah hasilnya masih ini ya, masih error ya. Jadi dia nggak bisa gitu ya. Jadi dia harus kita delete-nya itu berdasarkan apa? Berdasarkan dengan yang tertera di sini gitu. Jadi misalkan seperti itu ya. Kita misalkan mau nulis menambahkan. Jadi caranya adalah menambahkan dulu, baru kita delete gitu ya. Caranya seperti itu, paham ya maksudnya? Jadi kita mau mendelete salah satu dulu, assign satu variabel gitu ya. Baru caranya adalah mendelete lagi, mendelete yang sebelum itu gitu. Jadi contoh misalkan kita punya daftar campuran di sini 0 misalnya. Ini kita ganti misalkan 3,14. Nah, gitu ya, 3,14 ini kita matikan dulu dengan Ctrl 1 ya. Nah, ini jadinya gimana? 3,14. Kita udah mengganti. Ya, kita mengassign variabel baru menggantikan 1 di sini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita caranya gimana? Cara kita mau menghapus menghapus salah satu gitu. Nah, caranya gimana? Coba ya. Misalkan kita punya daftar campuran. Nah, ini kita coba delete ya. Delete daftar campuran. Nah, oke. Di sini kita mau delete 1 aja gitu. Nah, ini caranya gimana? Ini hasilnya gimana? Apakah dia bisa? Bisa ya. Jadi dia udah mendelete 1. Kalau misalkan kita delete min 2 gimana? Kita delete yang berada di posisi nomor 2 gitu. Seperti itu ya. Caranya gampang ya. Jadi untuk mendelete dari suatu variabel di dalam list itu gampang banget dengan cara itu. Nah, terus ingat-ingat teman-teman, di sini list itu karena dia bisa campuran dari berbagai tipe data, misalnya integer, terus string dan lain sebagainya, itu dia bukan sebagai matriks. Jadi kita tidak bisa mengoperasikannya secara matriks plus, kali, bagi, tambah, nggak bisa. Apalagi di transpose gitu-gitu ya, itu nggak bisa. Karena dia sifatnya adalah list aja gitu. Jadi cuma meletakkan kayak ada tabel lah begitu, bukan matriks. Nah, jadi kalau misalkan kita mengoperasikan suatu matriks, ini daftar campuran ini misalnya kita mau ada nama daftar baru gitu ya. Daftar baru, misalkan kita punya ini daftar baru itu 1 doc sama 3 misalnya, maka kita coba misalkan mau nambahin antara daftar ini punya baru, ini baru gitu ya, misalkan ini daftar campuran plus daftar baru. Nah, dia hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya dia menambahkan list aja gitu. Jadi kayak kita nambah tabel baru, nggak sampai kita bisa mengkalikan ya. Karena kan ini ingat di awal tadi sifatnya itu adalah container untuk berbagai tipe data. Jadi ini hanya untuk memudahkan kita untuk membuat list gitu ya. Atau membuat daftar yang harus kita gunakan di perhitungan gitu. Jadi mungkin itu terkait list gitu ya. Nanti di next video kita akan coba membahas terkait bagian yang cukup penting juga, yaitu numpy array, di mana numpy array ini adalah suatu matriks yang nantinya dapat dioperasikan, berbeda dengan list yang tidak bisa dioperasikan karena dia adalah suatu tipe data campuran gitu ya. Oke, terima kasih.